to get to you, to get to you, to get to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu wakaf bukan wakaf. Nama saya Putri Amalia. Saya Tiara Mandasari Ruslan. Saya Nur Syahara. Saya Lipa Sahara Putri. Di sini kita akan memaparkan materi kami yaitu wakaf bukan wakaf. Kasus pertama wakaf yang bukan wakaf. Ada kasus tanah di Desa Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010. Adapun kronologi kasusnya yaitu pada tahun 1980-an ada seorang warga yang bernama Pak Ahmad dengan secara lisan menyatakan bahwa akan mewakafkan sebidang tanahnya untuk digunakan pembangunan musola. Tapi Pak Ahmad tidak membuat akta ikrar wakaf, tidak melaporkan tanahnya ke KUA dan tidak menunjuk nasir. Setelah Pak Ahmad meninggal, tanah tersebut tetap digunakan untuk kepentingan umum. Namun salah satu ahli waris Pak Ahmad menuntut agar tanah tersebut dikembalikan sebagai warisan keluarga dengan alasan tidak adanya akta wakaf yang sah. Tanah tersebut dikatakan tanah wakaf yang bukan wakaf, meskipun musola telah digunakan secara umum oleh masyarakat, namun tanah tersebut masih termasuk tanah wakaf yang tidak wakaf karena tanah tersebut tidak termasuk memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sehingga ahli waris masih bisa menjual atau mengambil kembali tanah tersebut, dan kasus ini masih berlanjut di Pengadilan Bojonegoro. Selanjutnya yaitu status penyelesaian. Pengadilan Agama memutuskan bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf secara hukum, melainkan tetap menjadi hak ahli waris. Namun, walaupun sampai saat ini musola tetap masih berdiri, tetapi statusnya yaitu tanah bukan wakaf, melainkan tanah warisan. Nah, adapun kronologi kasus kedua yaitu pada tahun 1995 seseorang tokoh masyarakat bernama Pak Haji Sulaiman menyatakan secara lisan di hadapan masyarakat bahwa sebidang tanahnya telah diwakafkan untuk pembangunan madrasah di desanya. Tanah tersebut langsung digunakan untuk membangun madrasah dan dipakai bertahun-tahun. Namun Pak Haji Sulaiman tidak pernah membuat akta ikrar yang telah diwakafkan, yang tanah yang telah diwakafkan oleh badan KUA atau Badan Pengelola Wakaf. Setelah Pak Haji Sulaiman wakaf tahun 2018, salah satu ahli waris dari beliau mengklaim bahwa tanah yang dipakai oleh madrasah itu tanah warisan dari nenek moyang mereka. Nah, pada tahun itu jadilah sengketa antara pihak madrasah dengan pihak yang mempunyai warisan. Mengapa tanah ini dikatakan tanah yang wakaf bukan wakaf? Meskipun tanah ini telah didirikan madrasah telah lama dan digunakan sebagai fasilitas umum, tapi tanah ini tidak termasuk atau tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan tanah ini tidak memiliki pencatatan resmi, sehingga tanah tersebut masih menjadi tanah ahli waris. Dan kasus tersebut masih dilanjut pada kasus Pengadilan Kebumen. Selanjutnya yaitu status penyelesaian. Pada tahun 2022, kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Agama di Kebumen. Kasus tersebut masih berlangsung dan keputusannya yaitu tanah tersebut tanah bukan wakaf karena tidak ada bukti formal. Walaupun madrasah tersebut masih berdiri sampai saat ini, status tanah tersebut yaitu tanah yang bukan wakaf, yaitu status warisan. Saya akan membacakan kesimpulan dari dua kasus di atas.
Adapun kesimpulan dari dua kasus di atas adalah menunjukkan bahwa tanpa ada prosedur dan dokumen yang resmi, meskipun ada niat dan pemanfaatan untuk kepentingan umum, namun suatu aset tidak dapat dikatakan sebagai wakaf yang resmi secara hukum apabila tanpa ada prosedur yang resmi. Inilah yang dikatakan wakaf bukan wakaf. Sekian dan terima kasih.